Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa menyampaikan materi ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Wasityo Aji Saputro, yang kedua Rian Khairul Ramdhani, yang ketiga Sofiana Trilestari, yang keempat saya sendiri Juniandri Idaman Putra, yang kelima Rahma Cahyaningsih. Kami di sini akan menjelaskan sedikit pengetahuan kami tentang ANDAL. ANDAL atau analisa dampak lingkungan. ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dokumen ANDAL terdiri atas kerangka acuan ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan, serta rencana pemantauan lingkungan. Kami di sini mengambil dokumen ANDAL milik perusahaan listrik tenaga gas uap atau PLTGU Muara Karang kapasitas 500 megawatt peaker. Berikut latar belakang pengembangan PLTGU Muara Karang 500 megawatt peaker. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia terus diupayakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari persiapan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, pelabuhan, jembatan, kelistrikan, dan lain-lain. Salah satu program pemerintah meningkatkan perekonomian Indonesia adalah mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang kelistrikan. Terkait dengan bidang kelistrikan, perusahaan listrik negara atau PLN Persero terus berupaya untuk menjamin ketersediaan listrik dengan operasional yang kontinu dan mampu menjangkau distribusi listrik seluruh wilayah Indonesia. Berikut maksud, tujuan, serta manfaatnya. Yang pertama, mengidentifikasi rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik. Yang kedua, mengidentifikasi zona lingkungan awal yang akan terkena dampak maupun sebaliknya. Yang ketiga, memperkirakan dan mengevaluasi dampak besar dan penting yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan PLTGU. Yang keempat, merumuskan pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Yang kelima, merumuskan indikator pemantauan lingkungan yang harus dilakukan. Berikut identitas pemrakarsa dan penyusunan ANDAL. Selanjutnya ada dampak penting hipotik. Yang pertama ada tahapan prakonstruksi. 1. Sosialisasi masyarakat. Dampak pentingnya adalah persepsi negatif positif dari masyarakat tentang rencana kegiatan sehingga dapat meningkatkan persepsi dan sikap positif masyarakat tentang rencana kegiatan. Yang kedua ada pengurukan dan pematangan lahan. Dampaknya ada 1. Tingkat kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan pengurukan berlangsung. Yang kedua, polusi udara akibat kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Yang kedua ada tahap konstruksi. Yang pertama ada penerimaan tenaga kerja. Dampaknya tersedianya kesempatan kerja dan peluang kerja dengan adanya kesempatan berusaha. Yang kedua ada mobilisasi peralatan dan material bangunan. Dampaknya ada tingkat kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan pengurukan berlangsung. Yang ketiga ada penyiapan lahan. Dampaknya ada kebisingan akibat proses pekerjaan konstruksi. Yang kedua ada polusi udara khususnya partikulat debu akibat proses pekerjaan. Yang keempat ada kegiatan pembangunan unit utama PLTGU 500 MW, blok 3 dan unit penunjang. Dampaknya adalah kebisikan akibat proses pekerjaan. Yang kedua juga ada polusi udara khususnya partikulat debu akibat proses pekerjaan. Yang kelima ada pelebaran intake kanal sungai Muara Karang. Dampaknya ada yang satu, padatan tersuspensi yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai dan biota sungai. Yang kedua, tingkat kebisingan yang dihasilkan dengan melakukan pengukuran tingkat kebisingan sekitar lokasi kegiatan. Yang ketiga ada presentase laju tingkat sedimentasi yang terjadi di sepanjang pantai di lokasi PLTU dan PLDKU Muara Karang sebelum dilakukannya kegiatan pelebaran sungai Muara Karang. Yang ketiga ada tahap operasional. Yang pertama,
penerimaan tenaga kerja, dampaknya adalah terbuka kesempatan kerja. Yang kedua ada pengoperasian unit PLTGU 500 MW Blok 3 Muara Karang. Dampaknya ada 1. Peningkatan level kebisingan akibat proses operasi. 2. Penurunan kualitas udara akibat gas buang dari operasi. 3. Penurunan kualitas air di badan penerimaan akibat pembuangan air pendingin. Selanjutnya ada identifikasi dampak potensial. Ada tahapan prakonstruksi. 1. Sosialisasi masyarakat, dampaknya adalah sikap dan persepsi masyarakat. Yang kedua, pengurukan dan pematangan lahan, dampaknya perubahan lalu lintas akibat meningkatnya volume kendaraan. Yang kedua ada tahap konstruksi. Yang pertama, penerimaan tenaga kerja, dampaknya ada tersedia kesempatan kerja dan peluang kerja dengan adanya kesempatan berusaha. Yang kedua ada mobilisasi peralatan dan material bangunan, dampaknya ada peningkatan jumlah kendaraan yang lewat. 3. Ada penyiapan lahan, dampaknya ada kebisingan akibat proses pekerjaan konstruksi dan polusi udara khususnya partikulat debu akibat proses pekerjaan. Yang keempat, ada kegiatan pembangunan unit utama PLTGU 500 MW, Blok 3 dan unit penunjang. Dampaknya ada 1. Kebisingan akibat proses pekerjaan dan 2. Polusi udara khususnya partikulat debu akibat proses pekerjaan. Yang kelima, ada pelebaran intak ke kanal Sungai Muara Karang. Yang pertama ada dampaknya ada pendangkalan intak ke kanal dan sungai Karang. Yang kedua ada kebisingan akibat penggunaan mesin tanah berat. Yang ketiga ada proses pola hidrooceanografi. Yang ketiga ada tahap operasi. Tahap operasi ini yang pertama ada penerimaan tenaga kerja, dampaknya ada terbuka kesempatan bekerja. Yang kedua ada pengoperasian unit PLTGU 500 MW Blok 3 Muara Karang. Dampaknya ada yang pertama, peningkatan level kebisingan akibat proses operasi. Kedua, penurunan kualitas udara akibat gas buang dalam proses operasi. Yang ketiga, ada penurunan kualitas air di badan air penerima akibat pembuangan air pendingin. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi dampak potensial. Pengoperasian fasilitas pengendalian lingkungan pada tahap operasi yang terdiri dari pengoperasian pengendalian NOx, pengendalian kebisingan, pengoperasian unit pengolahan limbah cair, kegiatan operasional PLTGU yang menghasilkan limbah cair dan pengolahannya, oil separation, sistem limbah cair yang mengandung minyak berasal dari turbin hal, firefighting, pump house, dan transformer compound. Kemudian yaitu sistem pencegahan terhadap bahaya api yang terdiri dari fire water system, alat pemadam ringan, fire stroke, CO2 system, detektor, dan sprinkler. Untuk yang selanjutnya yaitu penanganan K3, pengolahan terhadap keselamatan kerja karyawan maupun keselamatan di area sekitar pembangkit terintegrasi di dalam kegiatan program K3. Selanjutnya yaitu sumber limbah dan pengolahannya yang terdiri dari proses pengolahan limbah cair yang dilaksanakan secara rutin atau reguler, proses pengolahan limbah cair yang secara tidak beraturan atau irreguler. Untuk poin yang ketiga yaitu air limbah dari sistem pengolahan air. Pada unit ini terdapat saluran penetralan peralatan pengolahan air untuk menyimpan air limbah regeneratif. Dan yang keempat yaitu air limbah dari tumpukan batu bara dan buangan abu air limbah dari tempat penampungan abu atau ash disposal. Yang kelima yaitu air limbah dari unit klorinasi. Jika memungkinkan, pada unit klorinasi saluran penetral digunakan untuk pembersihan asam air limbah. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada batas wilayah studi. Lingkup wilayah studi ditentukan dengan memperhatikan batas tapak, batas ekologis, batas administrasi, dan batas sosial. Kemudian untuk batas tapak ini berupa lokasi atau peta yang akan dibangun PLTU. Kemudian untuk batas ekologis yaitu batas yang ditentukan berdasarkan pada skala berlangsungnya proses alami dalam berbagai bentuknya yang diperkirakan dapat terkena dampak penting akibat kegiatan PLTU. Kemudian untuk batas administratif ini berhubungan dengan lokasi. Ini lokasinya itu pada Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk yang terakhir batas sosial yaitu batas suatu wilayah menurut terdapatnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan dan diperkirakan terdapat di Teluk Pluit, Jakarta. Untuk bagian yang selanjutnya itu ada perakiraan dampak penting. Nah, di perakiraan dampak penting ini ada beberapa tahapan ya. Untuk yang pertama itu tahapan prakonstruksi, yaitu berisi survei sosialisasi masyarakat.
Nah, ini akan menimbulkan dampak keresahan atau ketidaknyamanan warga sekitar. Kemudian ada juga pada saat pengukuran dan pematangan lahan itu akan menimbulkan kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan pengukuran. Kemudian ada lagi polusi udara akibat kemacetan lalu lintas selama kegiatan pengukuran. Nah, sekarang untuk tahap yang kedua yaitu tahap konstruksi. Yang pertama itu ada penerimaan tenaga kerja. Nah, ini dampaknya itu positif ya, karena akan tersedianya kesempatan kerja dan peluang kerja dengan adanya kesempatan berusaha. Kemudian ada mobilisasi alat dan material lewat darat. Nah, ini akan menimbulkan kemacetan pada jalur akses transportasi darat. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kegiatan penyiapan lahan. Ini akan menimbulkan kebisingan akibat proses pekerjaan konstruksi dan polusi udara khususnya partikulat atau debu akibat proses pekerjaan. Baik, untuk kegiatan yang selanjutnya itu ada pembangunan unit utama PLTGU Muara Karang dan unit Panunjang. Ini akan menimbulkan kebisingan akibat proses pekerjaan dan polusi udara khususnya partikulat atau debu. Jadi sama seperti yang tadi ya. Kemudian ada di kegiatan pelebaran intake kanal Sungai Karang. Nah, ini akan menimbulkan penurunan kualitas air sungai, kemudian peningkatan level kebisingan akibat penggunaan mesin dan alat berat, dan perubahan pola hidrokokanografi. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap operasi. Yang pertama itu ada penerimaan tenaga kerja. Jadi sama seperti yang tadi ya, ada proses penerimaan tenaga kerja. Ini akan menimbulkan dampak positif yaitu terbukanya kesempatan bekerja. Kemudian ada kegiatan pengoperasian unit PLTGU Muara Karang. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan level kebisingan akibat proses operasi. Kemudian untuk ada juga penurunan kualitas udara akibat gas buangan. Dan yang ketiga itu penurunan kualitas air di badan air penerima akibat pembuangan air pendingin. Nah, ini selanjutnya ada tabel yang merupakan rangkuman perakiraan besaran dampak setiap kegiatan. Nah, ini ada pengaruhnya terhadap geofisika, kimia, dan juga sosioekonomi budaya dan kesehatan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada evaluasi holistik dampak lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, komponen aktivitas dari kegiatan pembangunan PLTGU Muara Karang 500 MW atau piker yang mengakibatkan dampak terhadap lingkungan dapat dibedakan pada tahapan prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Pada masing-masing tahapan tersebut, muncul dampak penting dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan dan interaksi dari dampak penting hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya dijelaskan secara holistik pada tabel berikut. Namun untuk mempersingkat waktu, di sini saya hanya akan menyebutkan aktivitas yang ada. Untuk mengenai dampak frekuensi serta evaluasi, dapat kita baca sendiri pada tabel berikut. Yang pertama yaitu ada mengenai tahap prakonstruksi. Pada tahap prakonstruksi ini ada dua aktivitas. Yang pertama yaitu ada survei atau interview dengan perwakilan warga di sekitar lokasi kegiatan atau sosialisasi masyarakat. Yang kedua yaitu ada pengurukan dan pematangan lahan. Selanjutnya itu ada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada penerimaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu ada mobilisasi alat dan material. Yang ketiga yaitu ada penyiapan lahan atau clearing, galian atau timbunan atau rugan, dan pemadatan atau cut and fill. Serta yang terakhir yaitu ada pelebaran intake kanal. Selanjutnya itu ada pada tahap operasi, di mana pada tahap operasi ini hanya ada satu aktivitas yaitu penerimaan tenaga kerja. Untuk selanjutnya yaitu dampak penting dari aktivitas pembangunan PLTGU Muara Karang 500 MW atau piker dapat terdistribusi pada beberapa area, yaitu yang pertama ada lokasi kegiatan pembangunan. Dampak penting berupa kebisingan pemacetan udara akibat kegiatan persiapan lahan dan pembangunan unit
utama serta penunjang pada tahap konstruksi akan dirasakan utamanya di lokasi kegiatan. Dampak yang sama juga akan terjadi pada tahap operasi, di mana PLTGU Muara Karang 500 MW atau piker akan beroperasi. Yang kedua yaitu lokasi sekitar kegiatan pembangunan. Jalan raya yang akan dipakai akses untuk mobilisasi alat dan material akan terkena dampak gangguan kelancaran lalu lintas atau peningkatan level kemacetan. Yang kedua yaitu ada area pemukiman, di mana area pemukiman ini akan merasa terkena dampak kebisingan dan polutan udara. Yang ketiga yaitu ada Sungai Karang. Dampak penting yang mengenai Sungai Karang berasal dari kegiatan pelebaran intek kanal atau tahap konstruksi dari pembuangan air pendinginan selama PLTGU Muara Karang 500 MW piker beroperasi.